أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda? Insya Allah senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di Majelis Ilmu Dakwah Keliling persembahan TVRI Sumatera Selatan. Dan pemirsa, tentunya Anda dapat menyaksikan dakwah keliling tidak hanya di layar kaca Anda, tetapi juga bisa channel YouTube, Facebook ataupun Twitter TVRI Sumatera Selatan. Kali ini dakwah keliling hadir di Gedung Ar-Rahmah Center Kota Palembang. Kami juga akan mengajak Anda untuk menyapa para jamaah Majelis Taklim alumni KBIH Ar-Rahmah Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda, bunda? Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Ini kelihatan ya dari wajah-wajahnya, insya Allah ini calon-calon penghuni surga. Amin. Ini tadi dapat informasi bahwa rata-rata ini baru pulang dari ibadah haji ya. Kurang lebih 22 hari ya yang lalu. Andi doakan di kesempatan ini semoga yang baru datang haji ataupun yang sudah pernah berangkat haji, insya Allah hajinya mabrur. Amin. Mudah-mudahan juga yang belum berangkat haji diberikan oleh Allah kemudahan rezekinya, kesehatan sehingga dapat menunaikan ibadah haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik ayahanda dan bunda, biar lebih semangat ya majelis ilmu kita pada hari ini, kita akan tagline dakwah keliling. Dakwah keliling. Masya Allah luar biasa, kalau kata anak zaman sekarang ya mantul. Mantap betul, luar biasa. Terima kasih ayahanda dan bunda-bunda dari alumni KBIH Ar-Rahmah yang telah hadir. Dan juga tentunya kami ucapkan Assalamualaikum, salam takzim ya untuk Ketua KBIH Ar-Rahmah Bapak Haji Ismail Umar. Assalamualaikum Bapak, Alhamdulillah sehat Bapak ya.
Terima kasih Bapak telah mengundang dakwah keliling TVRI dan memfasilitasi di Gedung Ar-Rahmah Center Kota Palembang, dan juga para pengurus yang lainnya di sini. Kami pantau juga ada Bapak Haji Zainal Umari MHI maksud kami. Assalamualaikum Bapak. Sehat Bapak ya. Dan tentunya terkhusus ini untuk guru kita ya dan ustadz kita, yakni Bapak Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat ya Ustadz, agar dapat memberikan ilmu-ilmu kebaikan untuk semua umat muslim yang ada di kota Palembang dan juga tanah air. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayahanda dan bunda yang kami hormati, pemirsa yang budiman, tentunya pada hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yakni mengenai silaturahim. Nanti di segmen tanya jawab ya, ayahanda dan bunda boleh mengajukan pertanyaan di seputaran tema kita, yakni silaturahmi. Nah, seperti apa dan bagaimana silaturahmi nanti akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyata ahlal jinan, fatahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursal bil ayatil bayyinat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyiat wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man qati'ar rahim. Sadaqallahu wa rasuluh. Para asatiz, para ustadz yang sempat hadir pada saat ini, wabil khusus sahibul majelis Bapak Haji Ismail beserta keluarga, Bapak Ibu, para alumni jamaah haji 2019 dari mana? Dan calon jemaah KBIH Ar-Rahmah 2020 yang hadir pada hari ini. Semoga kita sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Silaturahmi ini bagian sesuatu menentukan nasib kita. Menentukan nasib kita dan menentukan langkah kehidupan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi jangan kita mayang ke masuk syurga itu cuman dengan amal berhubungan kepada Allah. Maka disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik sesama manusia. Kita baik dengan wong, tapi tidak baik kepada Allah, salah. Hubungan kepada Allah hebat. Kalau yang namanya ibadat ini hebat. Tapi dengan orang lain, dengan manusia, sikap dengan manusia dan tidak benar hatinya, jangan harap dia bakal selamat di akhirat. Kita tak harus jadi kebanggaan dengan ibadah yang kita buat, pergi haji tiap tahun, umroh tiap hari. Umroh tiap hari pacak, umroh tiap hari.
Caranya lakukan hubungan suami istri. Orang yang melakukan hubungan suami istri itu pahalanya sama dengan umroh. Ladas. Iya. Buka apa kitab Uqudul Lujen. Iya. Uji Nabi siapa yang kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, siapa melakukan hubungan pahalanya sama dengan umroh. Jadi bapak nyebut mana umroh apa? Laju ya ngobah. Sudah itu dalam hadis, wong yang pergi ke masjid untuk solat berjamaah itu sama dengan pahala pergi haji. Hebat pokoknya. Tahajudnya 8 rakaat, duhanya 12 rakaat, segalanya hebat subhanallah. Tapi hubungan dia dengan manusia tidak bagus, tidak bisa masuk syurga. Hadis, la yadkhulul jannah man qati'ir rahmi. Tidak akan pernah, itu pakai fi'ilnya fi'il mudhari'. La yadkhulu, tidak akan pernah. Sampai kapanpun tidak akan pernah menikmati syurga, kata Nabi, kalau dia memutuskan tali silaturahmi. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa bahwasanya bau syurga itu pacak dicium dalam jarak 1000 tahun perjalanan. Kira-kira kemana lah 1000 tahun? Lembang Pedama kan tak Jimail? Nah, perjalanan 1000 tahun mampu bau wanginya syurga itu sudah kebayang. Tapi sungguh kata Nabi, ada 2 golongan yang tidak akan dapat mencium baunya. Pertama, orang yang durhaka dengan orang tua. Kedua, yang memutuskan tali silaturahmi. Ini Bapak Ibu syarat silaturahmi ini untuk beramal. Jadi kalau dah menasarkan pemahaman hadis ini, apapun yang kita lakukan itu dah ada nilai. Kalau kita sama kita ada problem masalah, kita berdoa minta kepada Allah siang dan malam, juga tidak akan Allah kabulkan. Maka itu kita nak berangkat haji itu, kiai-kiai zaman dulu, wong tua-tua kita dulu, mesti ngadakan acara selamatan. Ngumpulkan keluarga dan tetangga, minta maaf. Supaya kita berdoa di Mekah sana, kita tidak ngawak dosa. Nabi tak ada nyuruh. Ya Nabi memang tidak ngongkon siapa tak pergi haji. Sedekahlah pakai gedung Haji Mael. Tidak juga. Cuman dianjurkan untuk kita saling memaafkan. Kalau kita berangkat ada problem dengan dulur, ada problem dengan tetangga, terhitamlah kening kita. Berdoa depan Ka'bah jam 3 malam, tak akan Allah kabulkan doa kita. Inilah Bapak Ibu pentingnya menjaga silaturahmi. Kalau kita sudah minta maaf, terserah wong nak minta maaf ke kita apa tidak. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ni ngerasa punya salah dengan tetanggaku. Aku ngelihat dia ada di rumah. Ku datangi rumahnya, tujuan aku ya Rasulullah untuk minta maaf. Begitu dia nyingok aku datang, dia masuk ke dalam rumah, nutup pintu. Ku ketok, ku gedor, ku panggil. Tak ada metu. Tapi dia ada di dalam itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku datang ni nak minta maaf dengan dia. Tapi ternyata ditutupnya, artinya dia tidak memaafkan. Ya Rasulullah, siapa yang salah? Uji Nabi yang salah, yang tidak memaafkan. Selesai kita. Yang penting kita sudah minta maaf.
Soal wong nanda maaf ke kita kate urusan. Maka itu disyariatkan di kampung-kampung oleh wong tua-tua dulu kalau nak pergi haji kita minta maaf. Supaya kalau ibadat yang kita gawe ke di Mekah itu ada hasil. Ada perubahan, ada nilainya. Ini macam kita yang sudah pergi haji nih. Ai bapak, kalau di sana gaso fikir kan nak balik. Oh, kangen lah dengan pempek. Kangen dengan tekwan. Kami muat gegodo pak di Mekah sembel. Pakai ember itu nah, Pak Jenal. Maklum baik gendum Mekah adonan roti. Keras, babit ke gedek berdegar. Tumpes. Habis. La haula wala quwata illa billah. Kalau godong jembak banyak di Mekah, bawang banyak besar-besar. Iris si baik tipis-tipis, ngembek rasanya. Cuman yang ku fikir ke tu keras gendum Mekah tu. Habis. La haula wala quwata illa billah. Kalau ngawak cuko ni kan yang cuko kering tu. Ya Allah ya tu, sangkin antu pempek kalau. Kapan terbayang nak balik pucuk pesawat terbayang pempek tahu. Pempek bistel kates, sangkinnya. Tapi begitu sudah balik bapak, rasa kelah kangennya nak ngulang. Kangennya nak ngulang. Tambah lagi kalau wong muter Al-Quran, maki lagu Mekah, Syekh Abdurrahman Sudes, Syurem, oh ya Allah, ingat di Mekah. Ada wong azan, ya Allah, ingat di Mekah. Nah, kalau cuman sekadar ingat macam itu, yo artinya ada ingatan. Cuman yang harus diingat kenian Bapak Ibu dalam pergi haji ini, proses perjalanan haji itu nah. Nah, supaya itu berbekas, salah satunya menjaga silaturahmi. Ustadz Zainuddin MZ Bapak pernah ngomong dengan aku lewat ceramahnya. Bukan ngomong langsung, ceramah. Punya kawan 3.000 dikit. Punya musuh sikok banyak. Ngapa kita pacak tenang di dalam ruangan ini? Karena kita berkawan, hati kita sikok. Tapi ketika ada musuh, kalah 3.000 itu. Tidak ada tenang hati kita. Karena musuh kita ada di situ. Kadang-kadang pergi ke undangan, namanya ada di buku tamu tu. Baru namanya belum nyingok rainya. Uji bini ya, apa-apa. Datang dia pak. Siapa mah? No, ada pula. Cuman belum tahu, mungkin sopirnya. Mungkin sopir nganter kamplok tu. Dia dah kata. Tapi kebencian. Biar bagaimana Bapak berdoa, beramal, tidak akan Allah kabulkan doa kita. Maka itu silaturahmi harus dijaga benar-benar. Sikok lagi Bapak ingatkan kalau orang meninggal, berapa ikut yang Bapak perhatikan? 2. Pertama urusan hutang, kedua minta maaf. Ya? Wong kalau wong tahlil. 2 itulah Pak. Biar profesor mati, biar kiai, biar wong buntu. Para pelayat sekalian, kami dari keluarga almarhum mengharapkan jikalau almarhum ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kedua, kalau ada utang, minta disela. Jadi bahaya Bapak, silaturahmi itu bahaya kalau diputus ke. Maka harus dijaga semaksimal mungkin. Jangan sampai ada hati kita kebencian. Jangan sampai merusak amal kita. Jangan sampai menghalangi diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tentunya sangat menarik sekali ya pembahasan kita ya. Ayahanda dan bunda jangan berenggut dari tempat duduknya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di dakwah keliling, insya Allah penuh barokah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di dakwah keliling, insya Allah penuh barokah. Dan tentunya masih bersama guru kita Ustadz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri yang akan melanjutkan tema kita bersilaturahmi. Silakan Ustadz. Bapak Ibu sekalian saya hormati, salah satu doa yang sering kita minta dalam hidup ni apa? Panjang umur. Walaupun Nabi, anak bapak tak tahu kalau Pak Teguh, kalau ustaz-ustaz ni pernah ketemu hadis Nabi berdoa minta panjang umur. Kalau saya bapak sampai pagi ni belum terbaca hadis Nabi berdoa minta panjang umur. Baca belum? Nah, Pak Teguh kabarkan kalau ada. Cuman ada doa Nabi, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan hidupku ni ya Allah senantiasa untuk menambah kebaikan, matinya aku istirahat dari kemaksiatan. Jadi Nabi tak maco berapa umur, pokoknya umur yang ada ni buat baik. Ada dalam Quran itu yang minta panjang umur, belis. Belis lah minta panjang umur. Bukan artinya kita minta panjang umur jadi belis, bukan. Nah, ternyata dalam hadis Nabi tak pula dipinta panjang umur tu. Cukup dengan nyambung silatur. Nah, wong yang nyambung silaturahmi itu umurnya panjang. Pak, kalau akalnya panjang nian, mak mana dia nak sanjo man mati. Sanjo rumah biciknya, sanjo rumah uaknya, sanjo itu belum mati kalau berjalan tu. Bangsa mati sanjo ngantuk. Panjang umur didoakan, wong yang galak nyambung silaturahmi itu didoakan. Bahkan dalam satu riwayat umurnya ditambah 3 hari. Nah, jadi memanjangkan usia dengan nyambung silaturahmi, satu. Kedua kata Nabi, orang yang nyambung silaturahmi itu rezekinya luas. Luas nian, kawan galo Pak. Mampir toko Seri Melayu ngelantak pindang. Jadi kita dek bos nyingok CCTV, Ustadz makan jangan ditagih. Hah? Akulah 2 kali makan singitan di belakang. Ketahuan. Bekat bekawan silatur rahmi. Masuk toko pempek. Wah, ya Allah Kak Cik, apa kabar? Lama tak bertemu. Dari mana aku ni balik Bandung ini? Melo anakku. Ini datang sini ada kagum meninggal. Oh ya. Oh makan. Mana aku nak kuisi dulu. Tahu-tahu dibayarnya. Meja itu yang itu tak usah ditagih. Bekat ngapa? Bekat berkawan karena silaturahmi. Mobil mogok tengah jalan. Tercukuplah meneri. Nah, apa Pak Haji tu? Apa Pak Haji? Mobil ni mogok, ada yang turun. Luas rezekinya, urusan lancar. Masuk kantor lurah diurusi wong. Masuk kantor camat diurusi wong. Sebenarnya diurusi galo, cuman macam-macam malasan RT ni. Lurah sakit lah, camat berangkat lah, macam-macam. Itulah lama tu. Jadi kita nah ini nak nyepat dia nama itu aku balik lurah sudah. Silaturahmi Bapak lancar, kita nak sedekah banyak yang nolongi. Tetangga datang, coba biar kita kaya berduit Bapak. Kalau jahat dengan orang kampung, dak katik orang nak ngewangi nyabut bulu ayam. Biar hebat kita dak katik bakal masangkan tenda. Sehebatlah kita di kampung itu, kalau silaturahmi kita jahat, dak katik tamu nak datang. Jadi hati-hati dengan silaturahmi Bapak. Tuh,
Kalau silaturahminya bagus, baik, semua urusan dilancarkan oleh Allah. Anak kita nak masuk sekolah, kenal dengan kepala sekolah, Pak, ini anakku, dia ni ku daftarkan di sekolah kamu. Kaget kalau dia melok tes ujian, kalau memang dia cocok untuk diterima, tolong diterima. Kalau memang tidak, jangan dilulus ke, tolak. Oh ya okey. Karena zaman ini yang pintar liwat, yang buyan maju. Berkat kita berkawan tadi, tak lulus. Kapan bertemu kondangan? Iyo kak, tak baca. Anak, sudah. Lulus. Memang anak kita baca, dah jadi soal. Kita minta kejujuran. Semua urusan dilancarkan dengan silaturahmi. Kemudian kalau kita ada urusan, ada apa-apa, kurangnya ilmu pengetahuan, semuanya Bapak diuruskan, maka itu Islam mengajarkan seluruh kita dengan siapa pun harus jaga. Dengan kiai berkawan, dengan orang berduit berkawan, dengan orang preman berkawan, dengan orang miskin berkawan. Kawan ni galau. Nak ceramah, ada ustaz kawan kita. Bini nak beranak, berasan dengan kawan berduit tadi. Misal rumah kita kurang aman, kongkon preman kelantaknya. Kita ada sedekah, yang miskin tadi berendam kakinya nyuci piring. Coba man kawan kita hebat kalau, profesor kalau, siapa nak nyuci piring? Misal kawan kita buntu kalau, nak mati hidup. Buntu kalau, bini nak beranak, berasan dengan kawan. Ngapa kau ni cak rasa bini ke beranak, duit katik, bini ke bunting, sama baik. Habis bukaan. Kawan kita bandit kalau, hayal nak ajak berbala baik. Misal punya kawan kiai kalau, ustaz pokoknya segala ustaz kawan dia. Coba kalau nak sedekah, sakit perlu duit, marah kiai boleh apalah? Al-Fatihah. Boleh Fatihah tu lah. Dia ni tak ngolongi duit, buntu. Jika kiai sudah, malam ke doa ke, kiai, nak dibayar doktor tu. Kau nak ngapo ke sini? Aku mana ada. Cuman kalau orang berduit tadi, ngapo? Biniku sakit, anakku sakit. Diulunginya 500. Terbayar. Kiai tadi banyak jampian ni terakhir ini. Padahal zaman dulu kita ni besar-besar banyak jampian kalau, banyak ludah kiai kalau. Zaman ni lah nak segalanya bagi doktor. Doktor belau kecil 300,000, satpam belau besar 50. Iya. Payulah minta jampian kiai terakhir. Apa nyalami kiai 5,000-an, borok pula. La haula wala. Tapi berkat silaturahmi tadi ada sambungan. Maka itu Bapak balik daripada haji ini, itulah salah satu tugas KBIH. Kami anak ni mantan KBIH juga Bapak. Maka tu tiap KBIH dibikin buku. Dari awal berangkat haji, yang tua ni dianggap umak, yang agak tua dianggap kakak, dianggap ayu, yang kecil dianggap adik. Ini kalau kita nganten kan, ngundang ini cukup. Terus ngundang orang lain, tambah keluarga, jadilah itu. Pengen banyak mobil, ini ngawak mobil kalau. Susun ke mobil. Ay pakem pak, yo kawan haji. Ada buku nah, lemah ada buku tu pak, nyonteng ibe yang meninggal, mate. Bapak ini yang belanja terus, mate, habis. Silaturahmi nak dijaga. Balik haji ketemu, ada reuni, ada arisan, ada ini, ada ini. Hebat Bapak silaturahmi. Maka dijaga dengan silaturahmi itu. Jangan sampai dirusak. Kalau dia sampai dirusak, rusaklah semua tatanan kehidupan. Semua tatanan hidup akan jadi rusak. Semua tatanan hidup
tidak akan pernah benar. Yang jelas orang yang memutuskan silaturahmi hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya tidak akan menemukan ketenangan. Hidupnya penuh dengan problem. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dipesankan oleh Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Supaya kita lebih didekatkan lagi. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka kalau kita di Mekah, wong Arab galak ngomong, apa omongan wong Arab? Allah wahid, Nabi wahid, kullu muslim. Tuhan kita sikok, Nabi kita sikok, semuanya muslim. Ikhwah wahid, persaudaraan kita satu. Wala Arab wala Ajam, tidak ada wong Arab, tidak ada wong biasa. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, dengan silaturahmi yang ada ini akan mengikat kebahagiaan sampai kita kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dengan bersilaturahmi maka akan banyak kawan atau teman, dengan banyak kawan akan banyak rezeki. Seperti apa manfaat dari silaturahmi akan kita lanjutkan kembali di dakwah keliling, insya Allah penuh barokah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di dakwah keliling, insya Allah penuh barokah. Dan tentunya kepada Anda pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami masih membahas tema tentang bersilaturahmi bersama Ustadz kita, guru kita Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Alhamdulillah. Masyarakat hadirin al-kiram, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi kalau nak berbicara tentang silaturahmi ini, memang banyak yang dilukiskan oleh Allah Ta'ala. Persaudaraan itu di waktu di Padang Arafah. Jadi di Padang Arafah itu memang tidak kejingoan. Mana wong berduit, mana wong susah. Mana yang dimuliakan oleh Allah, mana yang dihinakan. Semuanya itu hilang Bapak. Jadi dengan menyingok keadaan macam itu tuh ngerim diri kita untuk berasa lebih dari wong. Sebab kadang-kadang merasa diri itu lebih dari wong sehingga wong lain tuh dianggap rendah oleh dia. Tapi ketika dia memahami ayat tadi, dia tidak akan merendahkan wong. Kenapa? Karena wong itu dulu dia. Mak mana cara hati kita dengan dulu kita? Senang aku, senang dulu. Susah aku, susah dulu. Jadi kita ni diikat persaudaraan, diikat oleh agama. Ada yang diikat oleh agama dan diikat oleh karena dulu sama wong tua, bapak, ibu jadi sikok sebagai saudara adik beradik. Kalau persaudaraan itu bagus, persatuan itu bagus, jingoklah Bapak macam mana saat kita melakukan solat. Rukuk sama, sujud sama, segalanya sama. Jadi kalau sudah satu sama lain sama, itulah yang diumpamakan dalam satu kisah seorang jaksa, seorang hakim. Dia punya anak 10 Bapak, punya anak 10 apa 12. Jadi sampai ajal dia nak meninggal, dia ngomong dengan anaknya. Zaman itu belum ada WhatsApp, grup belum. Dikongkonnya kumpul, masing-masing anaknya disuruh bawa lidi 2 ekor. Lidi 2 ekor. Dibawa lidi 2 ekor, sudah kumpul anaknya, dimbeknya lidi mereka masing-masing. Dipatahkannya sikok-sikok. Tak, tak, tak,
Akhirnya habis 12 tadi. Katanya, wahai anak-anakku, inilah umpama jikalau kamu 12 beradik ini tidak bersatu, mudah dipatah ke. Namun 12 lidi tadi dikumpulkannya jadi sikok, dipatah kenyo, patah juga, tapi kelot. Susah nak mata kenyo. Inilah bayangan bahwa persaudaraan itu penting, tidak mudah dirusak oleh siapapun. Maka itu negara kita ini memang bahasanya silaturahmi, tapi negara juga membutuhkan persatuan. Ketika di dalam satu negeri, satu bangsa tidak ada persatuan, tidak menjaga silaturahmi, Bapak, mudah dipecahkan. Dan inilah salah satu penyakit mecahkan umat Islam. Yang paham ini, yang paham ini, yang ini nyalakan ini, yang ini nyalakan ini, yang ini suara. Coba sekarang Bapak ya, keadaan TV, wong nyalakan ulama, nyalakan ustadznya. Kami ini sebagai sebagai orang awam bingung, mak mana pendapat ulama? Ada yang macam ini, ada yang macam ini. Kami bingung. Ada yang ulama tidak setuju dengan gawe itu, ada yang setuju. Nah, berkat kita persaudaraan baik bagus, kita pacak saling ngenjuk nasihat. Masya Allah, begitu penting tentunya silaturahim yang telah dijelaskan oleh Ustadz tadi. Dan Ustadz, mohon izin kita sudah masuk di sesi tanya jawab ini. Kami persilakan kepada ayahanda dan bunda yang ingin bertanya, kami persilakan. Acungkan tangannya, silakan. Ayahanda sebutkan nama dan dari alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkaidar. Saya ingin tanyakan dengan Pak Ustadz, yaitu beda antara silaturahmi dengan silaturahim. Karena penggunaan silaturahmi dan silaturahim agak rancu. Nah, untuk itu saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz Anwari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silah itu sambungan, Pak, sambungan. Kalau dia sebenarnya pas galo itu. Kalau dia silaturahmi, berarti dia sambungan kasih sayang. Kalau dia silaturahim, itu berhubungan dengan kandungan. Jadi seakan-akan hubungan kita ini seperti satu hubungan dengan satu kandungan. Nah, maka itu banyak digunakan kalimatnya silaturahim. Silaturahim. Jadi saking hebatnya itu persaudaraan itu dinyatakan bahwa ini adalah hubungan antara kita berdua, tidak ada batas karena kita sama-sama satu kandungan. Tuh, jadi yang paling pas silaturahim. Tapi kalau do ngatakan silaturahmi, jak pula dijelit, awas sih baik. Sama baik, hubungan kasih sayang. Itu Bapak ya. Baik, cukup jelas ya ayahanda. Masih ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Nurli dari KBH Ar-Rahmah Kelotir 12. Diketuai oleh Bapak Ustadz Haji Teguh dan Bapak Haji Agung. Alhamdulillah dengan Pak Haji Agung ini yang dekat hotelnya. Selama di Mekah hampir tiap hari kami mendapatkan halal dari beliau. Hendaknya bukan hanya di Mekah tapi di Palembang ini hendaknya mendapatkan halal dari Pak Haji Teguh. Ustadz, saya menanyakan ini tidak termasuk tema, melenceng dari tema Ustadz ya. Yang ingin saya tanyakan, kalau sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Tetapi yang ingin saya tanyakan, sholat Jumat bagi bapak-bapak itu apakah waktu mendapat perintah sholat 5 waktu, apakah di lain waktu? Yang kedua, kalau makam Rasulullah kami semua sudah datang waktu di Madinah, makam Siti Khadijah pun, tapi yang ingin saya tanyakan makamnya Nabi Adam alaihissalam itu di mana Ustadz berada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perintah sholat Jumat itu waktu Nabi masuk ke di kota Mekah. Jadi kalau Ibu Nurli ingat, ada parak lampu abang waktu muter nak ke bukan di Mekah, di Madinah, waktunya dekat nak ke Masjid Quba. Itu ada masjid kecil. Nah, sampai di situ perintah turun sholat Jumat. Ya, jadi setelah berapa masa perjalanan hijrah Rasul baru datang perintah sholat Jumat. Kemudian memang itu juga cuman yang kuburan Siti Hawa di Jeddah tu ngingok nian tidak, karena dia tu di kandang itu tuh. Dia tu di kandang apa? Mungkin yang sudah berangkat berkali-kali ini juga belum pernah masuk di jero itu. Haji Mail pernah? Kata kan? Nah, cuman sekadar sebutan bae. Iya, lewat bae. Nah, jadi di Jeddah tuh dinyatakan yang kita lewat dekat lampu abang puteran itu, itu ujinya kubur Siti Hawa. Payu macam Fatihah, Al-Fatihah. Cuman sampai saya fikir, mana bentuknya? Apa makin mesan, apa idah? Allah alam, kabar-kabar we. Nah memang sampai hari ini di mana kubur Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah alam bisawab. Belum pernah diketahui, anak pribadi sampai hari ini belum mengetahuinya. Tak tahu kalau ada yang sudah pernah tahu. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, ada yang di Yordan, ada yang di Mesir, kalau macam. Tapi Nabi Allah Adam alaihissalam belum tahu. Ya, wallahu alam bisawab. Masya Allah. Sudah terjawab ya, Bunda. Kami persilakan, masih ada? Baik, Ayahanda silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau tadi Pak Ustadz bilang bahwa menyambung silaturahmi itu akan memperpanjang umur. Bagaimana dengan orang yang memutus hubungan silaturahmi ini Ustadz? Apakah memperpendek atau bagaimana? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So itu kembali kepada ajal seseorang. Artinya itu motivasi dari Rasulullah bahwa bagi kamu yang menginginkan untuk manjangkan umur dengan silaturahmi. Tapi kalau logika akal, memang orang yang memutuskan silaturahmi itu Pak Haji sempit hidupnya. Kalau hidupnya sempit, pendeklah itu umurnya. Kesini salah, nak rumah Pak Jenal, tapi tak lemak. Sudah, kengkang di rumah itulah. Tapi kita yang silaturahmi kita bagus, pacak sanjo ke sana, pacak sanjo ke sana, pacak sanjo ke sana. Orang yang memutuskan silaturahmi, sulit dia nak melangkahkan kaki. Jadi terbatas langkah dia dengan memutuskan silaturahmi tadi. Kurang lebih begitu. Tak pula kita nak dibatasi dengan, jadi siapa memutuskan silaturahmi pendek, umur gancang mati. Sedangkan kematian itu milik Allah. Milik Allah. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah alam. Masih habis. Masya Allah, masih ada ya? Ayahanda, Bunda. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling. Insya Allah penuh barokah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling. Insya Allah penuh barokah. Masih ada Ayahanda, Bunda yang ingin bertanya? Cukup ya? Baik, kami persilakan. Ustadz, masih ada yang ingin disampaikan Ustadz? Taib. Langsung. Silakan Ustadz. Sikok Bapak Ibu yang nak diluruskan.
Wong nganggap kalau maaf itu nama inian. Coba Jenal. Wong nganggap kalau nak maafan tu nama inian. No. 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 Maaf tu di mana, Pak? Tak perlu nak salaman. Maaf tu di hati. Tak perlu nak salaman. Ada wong salaman, tak kelemahan baik. Salaman baik. Cuman salaman itu tuh sebagai bentuk. Bentuk apa? Tiada dusta di antara kita. Tapi maaf di hati, bukan di tangan. Jadi tidak harus minta maaf itu. Kita nak memang harus nak bersalaman. Buktinya waktu mati tadi, Bapak Ibu tolong maafkan kesalahan almarhum. Nak buka apa katil tu? Cik, maaf ke? Nah, alhamdulillah zaman sekarang Bapak, kalau kita ngerasa punya salah kawan di Surabaya, baca lewat HP. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa nih? Aku ini. Siapa? Oh iya ya Allah. Anu lo kita ni maklum lah. Sama tua tak tahu di umur. Minta maaf aku tu kalau ada salah. Oh iya sama-sama mak itu juga dek. Sudah. Jadi jangan menganggap saling memaafkan itu harus nak bersalaman. Tidak. Kenapa saya ngomong macam ini Bapak Ibu? Untuk menghilangkan salaman lanang betino. Tambah lagi balik haji. Alah keladasnya. Oh pelukan. Apa kabar yuk? Sehat. Yang saya ngopan tadi kakak IP sama adik IP. Ini bini adik, ini kakak laki ayu. Apa dia hubungannya? Hukumnya dunia wong dua. Haram. Balik haji lah saya ngopan. Uji kakak nak, bau sari ni boleh lo kak nyium kau. Celentum. Balik haji muat dosa. Atau salaman. Hati-hati Bapak. Bapak yakin bini kita tidak diserong? Ibu yakin tak laki ibu tak diserong? Salaman itulah jalannya. Berkat salaman, bacanya ke tangan bini wong. Bini kita kata bean, bini wong bean galau. Nah, jadi balik cerita maaf tadi, tidak harus dengan kita menyentuh tangan. Yang penting harus kita jaga adalah jangan sampai ada kebencian. Kalau sampai ini terlaku Bapak, jauhlah kita daripada rahmat kasih sayang Allah. Jauhlah kita daripada keberkahan hidup, jauhlah dari langkah kita menuju kepada kebaikan. Maka Bapak, kita sulit untuk melangkahkan kaki kita di atas siratal mustaqim. Di atas siratal mustaqim itu berdasarkan keterangan Imam Al-Ghazali, kita akan melewati 6 stasiun. Salah satu stasiun yang akan kita lewati, ada malaikat yang nanya. Pertanyaan malaikat diantaranya adalah di stasiun yang ke-6 itu tentang silaturahmi. Kalau kita dinyatakan catatan kita di dalam diri kita ada memutuskan silaturahmi dengan siapa baik, walaupun posisi kita benar, posisi wong salah, tapi kita tanamkan kebencian pada diri kita, maka pas di terminal itu kita akan terjatuh di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat menjaga silaturahmi ini dengan baik, dengan sempurna. InsyaAllah kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Syukron Ustadz telah menyampaikan pencerahan pada hari ini. Kepada pengurus KBIH Ar-Rahmah kami juga haturkan terima kasih. Kepada para jamaah alumni KBIH Ar-Rahmah kami juga haturkan terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz tadi dapat menjadi ibroh untuk kita semua. Dan tentunya terus saksikan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 5 sore dan juga hari Senin pada pukul 8 pagi. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin menghadirkan dakwah keliling dapat mendaftarkan diri di program langsung ke kantor TVRI Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Andi Muhammad Said mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling insya Allah penuh barokah.